pada seneng banget ya. Ini bentar lagi Hari Raya Idul Fitri dan kita semua akan berlibur. Entah yang mau mudik nih atau yang malah mau jalan-jalan, karena kan mungkin sehari-harinya tidak bisa jalan-jalan, kerjaan kantor menumpuk ya, dan ini ada libur panjang sehingga ingin dimanfaatkan untuk berjalan-jalan. Itu terserah aja ya, cuma ini yang harus saya ingatkan nih ya, terutama untuk yang ingin pergi perjalanan jauh, berlibur ataupun mudik ke kampung halaman, tentunya harus ingat untuk jaga kesehatan ya. Tetap perhatikan prokes ya teman-teman ya. Jadi meskipun berlibur, meskipun teman-teman itu mudik, tetap ingat untuk sering mencuci tangan, tetap menggunakan masker ya. Dan ya mungkin sekarang harus terutama vaksin booster ya teman-teman. Udah pada vaksin booster kan ya di sini ya. Jadi terutama kalau yang belum vaksin booster itu nanti repot lah, karena kalau baru 2 kali tentunya teman-teman harus swab antigen, tapi kalau baru 1 kali harus swab PCR. Tapi kalau udah divaksin booster 3 kali udah nggak perlu lagi tuh, jadi tinggal pergi aja gitu ya, naik kereta atau mau naik pesawat ya, itu udah lebih mudah ya. Sudah tidak ada lagi pemeriksaan tambahan. Nah, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan selain yang tadi itu prokes, kemudian vaksin, pakai masker itu ya. Ya, teman-teman harus memperhatikan untuk yang pertama, selama nanti di perjalanan ya, upayakan untuk tidak sampai dehidrasi ya teman-teman ya. Jadi upayakan teman-teman itu harus terus cukup minum airnya. Nah, saya ada bahas mengenai terapi air di video saya yang sebelumnya ya, itu bagaimana manfaat air untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, secara umum kita tuh membutuhkan sekitar 30 ml per kilogram berat badan tubuh kita. Jadi kalau misalnya teman-teman berat badan 50, sehari itu minimal 1500 ml ya teman-teman. Jadi jangan sampai karena alasan bepergian, alasan liburan, alasan mudik, terus teman-teman jadi nggak minum air ya. Ya teman-teman jadi saking asiknya nih atau saking ketakutannya untuk mencari WC gitu ya, jadi nggak mau minum. Wah, itu akan sangat merugikan untuk tubuh teman-teman ya. Nah, karena nih ya, kalau alasannya ketakutan cari WC itu susah, sekarang tuh udah gampang teman-teman. Rest area ini misalnya kalau teman-teman lewat tol ya, rest areanya tuh udah banyak tuh teman-teman. Jadi sepanjang Jakarta Surabaya itu kan panjang ya. Nah, itu rest areanya tuh ada banyak banget deh. Kalau teman-teman mau tahu ada berapa rest areanya, di mana aja, ada apa saja di dalam rest area itu, teman-teman bisa lihat video dari Jimmy Flycation ya. Nanti saya tulis linknya. Nah, kemudian jangan lupa nih ya teman-teman untuk membawa vitamin. Nah, ini kan mungkin teman-teman kalau lagi liburan tentunya perlu doping vitamin ya. Jadi dibawa vitaminnya, terutama untuk yang anak-anak. Jadi jangan sampai juga kurang vitamin kemudian malahan jadi sakit ya. Kemudian yang ketiga, nah itu harus perhatikan untuk membawa obat-obat rutin. Nah, jadi misalnya nih ya teman-teman, ada yang punya gula, penyakit gula atau kencing manis, penyakit darah tinggi. Nah, itu kan obat-obatnya nggak boleh sampai nggak diminum ya. Jadi harus terus diminum rutin. Nah, teman-teman tuh harus membawanya. Jangan sampai begitu karena heboh, pingin cepet liburan, nah terus udah gitu nggak dibawa si obat-obatannya, nanti malahan di tempat liburan makannya berlebihan, makan enak, gula darah langsung tinggi. Wah, itu bahaya tuh, nanti malahan jadi kena penyakit jantung atau penyakit stroke. Repot itu ya. Jadi tetap ingat untuk minum obat rutin ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga untuk perjalanan. Nah,
Ini kan mungkin teman-teman ada yang membawa anak. Nah, kalau anak-anak itu seringkali bisa demam ya, karena anak-anak ini kan rentan terinfeksi beberapa penyakit ya, terinfeksi beberapa penyakit menular. Kemudian jadi teman-teman tuh harus sedia paracetamol. Nah, ini paracetamol ini adalah obat turun panas yang paling aman ya. Jadi jarang banget orang yang alergi terhadap paracetamol ya. Nah, teman-teman bisa bawakan paracetamol, terutama kalau misalnya punya bayi. Jadi paracetamolnya harus disesuaikan. Paracetamolnya dibawa kalau untuk yang bayi berarti paracetamol drop ya. Jadi yang ditetes itu ya. Atau kalau yang untuk anak cukup sirup. Tapi kalau yang untuk anak yang sudah lebih dewasa, sudah bisa minum tablet, atau untuk orang dewasa ya sudah dibawa saja tabletnya ya. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan yang kelima itu membawa obat mual ya, karena kan memang kalau perjalanan misalnya naik bis atau naik kapal laut itu umumnya bisa terjadi mabuk ya. Nah, karena itu teman-teman harus sedia juga obat mual yang mungkin teman-teman bisa dapat di warung, atau ya bukan warung sih sekarang ya, nggak mungkin di warung, di apotik dengan bebas ya, seperti Antimo itu cukup aman. Namun yang harus diperhatikan kalau Antimo itu jangan menyupir ya, jangan menyetir ya, karena itu bisa ngantuk teman-teman. Wah, ini yang bahaya ya, efek dari ngantuk itu bahaya banget. Saya juga ada bahas mengenai microsleep. Jadi meskipun tidur hanya sebentar saja gitu, cuman beberapa detik, tapi itu efeknya sangat bahaya kalau teman-teman lagi berkendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi ya ini. Jadi jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti artis yang suami istri yang sebelumnya meninggal ya. Ya, kita harap teman-teman semua dalam berlibur, dalam mudik itu aman dan kembali ke rumah dengan selamat ya teman-teman ya. Nah, oke, yang keenam itu teman-teman juga perlu membawa obat untuk pencernaan ya. Jadi kan penyakit yang sering itu kalau lagi liburan itu kan mungkin karena makanan yang salah, itu kan bisa saja terjadi mencret ya. Nah, ini obat mencret itu perlu ya teman-teman ya. Jadi kalau obat mencret itu yang aman ya teman-teman bisa menggunakan seperti Norit ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan obat-obatan probiotik. Jadi untuk bayi dan anak-anak itu aman ya, probiotik seperti Elbio, Lactobi itu teman-teman terserah, boleh pilih apapun. Dan juga teman-teman bisa memberikan zinc. Nah, ini zinc ini sebagai pelengkap untuk menjaga kesehatan pencernaan dari teman-teman ya. Yang ketujuh, teman-teman juga mungkin perlu membawa seperti Hansaplast ataupun kasa kecil dan juga betadine kecil ya. Misalnya jika pada saat liburan itu anak teman-teman terluka, nah itu bisa segera memberikan pertolongan pertama ya. Nah, oke, saya rasa cukup itu saja yang teman-teman perlu untuk perhatikan selama persiapan untuk mudik maupun liburan ya. Kalau teman-teman merasa info ini bermanfaat, di-share ke banyak orang ya teman-teman. Dan juga like video ini, subscribe channel saya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah.